Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru Hebat, Ibu Guru Hebat SMK Negeri 4 Sopeng karena telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam memaparkan tema budaya positif yang saya bawakan pada kesempatan ini. Ini budaya positif ini saya sampaikan sebagai tugas dari kegiatan guru penggerak yang dilaksanakan saat ini. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 untuk Kabupaten Sopeng. Selanjutnya tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada mengerti tentang apa itu budaya positif yang diterapkan di sekolah. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada gambaran tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah kita. Jadi budaya positif sendiri itu sebenarnya banyak yang sudah diterapkan. Budaya positif kita itu terkait misalnya yang sering kita lakukan adalah ada kegiatan Jumat Berkah, kemudian ada juga kegiatan apa lagi yang sering siswa-siswa kita melakukan, yaitu melakukan kunjungan ketika misalnya terjadi ada korban bencana alam. Sekolah kita sering melakukan kegiatan kunjungan tersebut. Salah satu yang pernah dilakukan korban bencana banjir yang ada di Ompok di sana. Itu yang pernah dilakukan. Kemudian budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah kita itu adalah seperti yang kita lakukan pada hari Jumat, literasi Al-Quran. Ya. Jadi literasi Al-Quran setiap Jumat itu kita sudah sering melakukan. Termasuk juga sebenarnya kepada teman-teman kita yang menjemput siswa di gerbang. Guru dan siswa itu bersalaman saat siswa masuk di wilayah sekolah kita. Itu juga termasuk budaya positif yang memang perlu dipertahankan. Selain itu ada juga kegiatan-kegiatan kita yang merupakan budaya positif, yaitu salat berjemaah. Salat berjemaah yang sering kita lakukan yaitu salat Zuhur dan salat Asar. Kita bersama-sama dengan siswa, para guru, kepala sekolah, semua staf yang ada di sekolah kita, dan yang menjadi imamnya itu ya dari rekan-rekan guru, terkadang juga kepala sekolah, terkadang juga teman-teman guru yang menjadi imam. Jadi sini bergantian. Itu semua termasuk budaya positif yang perlu kita pertahankan. Baik, selanjutnya tujuan pemaparan ini adalah tujuan dari saya mengundang Bapak Ibu Guru Hebat, yaitu agar kita berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi semua kegiatan-kegiatan positif kita itu kita harus saling mendukung. Jadi jangan sampai sebagian yang kita mendukung, sebagiannya lagi yang kurang mendukung. Ini kita harus berkolaborasi bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut tadi yang saya sebutkan kita bisa mempertahankannya. Kolaborasi itu adalah semua keterlibatan. Jadi bukan hanya A, B, dan C. Tidak ada lagi kelompok tertentu. Jadi kita mengharapkan ada kolaborasi di sini, upaya dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk menerapkan budaya positif tersebut. Nah, selanjutnya ada modul budaya positif. Ada beberapa poin yang kami pelajari, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi diri manusia, kemudian ada juga kebutuhan manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari poin-poin semua ini nanti Bapak Ibu menerapkannya di sekolah kita ini. Yang pertama dari
Jadi paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuannya Bapak Ibu, kami mengikuti kegiatan guru penggerak demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini terkait yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Jadi pembelajaran tersebut diharapkan semua siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi tidak lagi dipaksakan, konsepnya dipaksakan bahwa si A harus menyelesaikan ini, si B harus menyelesaikan. Jadi tidak menjadi target, tidak ada lagi target-target dalam pembelajaran kita. Jadi anak-anak dibiarkan belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sampai di sini terkait pembelajaran diferensiasi. Jadi saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Berikut, kemudian disiplin positif. Kalau kita berbicara disiplin, ya sering kita jumpai siswa-siswa kita di luar sana terkait dengan disiplin pada saat jam-jam berapa itu, jam-jam 8 sudah banyak siswa kita yang kita anggap kurang disiplin. Jadi disiplin sebenarnya itu ketika kita menjumpai siswa kita yang kita anggap terlambat, itu tidak boleh kita menjudge mereka sebagai siswa yang tidak memahami atau kurang menghargai namanya disiplin. Tapi tentu di sini yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengetahui dulu kenapa si A misalnya terlambat. Bisa saja karena ada sesuatu hal, misalnya mengalami gangguan kendaraannya, karena rata-rata siswa kita di sini menggunakan kendaraan karena jarak dari mereka ke sekolah kita ini cukup lumayan jauh. Ya syukur-syukur yang ada di dekat-dekat sini, tapi yang rata-rata siswa kita yang jauh itu terkadang mengalami kendala dalam hal berdisiplin, terutama mereka pada saat datang ke sekolah. Jadi kita jangan menjudge langsung bahwa si A itu, si B itu kurang menghargai yang namanya disiplin. Jadi kita harus tahu dulu apa penyebabnya, Bapak Ibu. Jadi ada juga yang berbagai macam alasan kenapa bisa mereka terlambat. Selain faktor misalnya ada permasalahan dengan kendaraan mereka, ada juga faktor-faktor lain yang mungkin anak-anak kita itu membantu orang tua mereka dulu di rumah. Mungkin karena ada orang tuanya yang pedagang, jadi terkadang mereka membantu orang tuanya dulu sebelum berangkat ke sekolah. Jadi sekali lagi untuk disiplin positif itu yang seperti itu yang kita terapkan. Jadi kita harus memberikan semangat atau motivasi kepada anak-anak kita. Jadi ketika mereka datang, ya jangan kita langsung menghakimi, menghukum, tapi kita memberikan yang namanya penjelasan tentang ke arah yang namanya disiplin positif. Jadi sudah jelas di sini disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung bukan tata disiplin dengan tidak kenyamanan. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita menjumpai siswa, ini selalu terlambat, hari ini terlambat, besok terlambat, lusa terlambat lagi. Jadi jangan sampai rasa ketidaknyamanan kepada siswa itu timbul gara-gara kita menegur siswa kita itu kenapa dia datang terlambat. Tentu di sini sebenarnya tujuan kita baik terkait disiplin. Jadi tujuan kita itu adalah bagaimana agar siswa kita itu sebenarnya patuh. Tetapi di kurikulum merdeka kita harus juga mengerti bahwa anak kita itu berhak memiliki hak untuk belajar. Jadi kuncinya bagaimana kita menjadi memberikan layanan pendidikan kepada siswa kita. Jadi makna daripada disiplin yang seperti ini yang kita mau terapkan. Kemudian selanjutnya adalah
Ini adalah Bapak Pendidikan kita, itu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Itu pendapat yang diberikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin sendiri itu sebenarnya dimulai dari kita, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai misalnya siswa kita yang kita harapkan dia disiplin sementara kita disiplin. Jadi memang guru itu menjadi orang yang diguru dan ditiru. Jadi mulailah dari diri kita dulu, kita memberikan contoh supaya kita berdisiplin. Dan memang sudah tepat yang kita lakukan di sekolah kita ini adalah guru-guru, para rekan-rekan guru hebat di SMK Paduduk berdiri di depan gerbang menjemput siswa kita. Itu menandakan bahwa kita selalu menghargai yang namanya disiplin positif. Artinya Bapak Ibu guru sudah tepat datang di sekolah. Jadi Bapak Ibu guru sudah tepat datang waktu menjemput siswa kita. Artinya sebelum tepat pukul 7 malam Bapak Ibu sudah ada semua standby di sekolah untuk menjemput anak-anak kita. Selanjutnya kemudian disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa segokan ancaman maupun hukuman. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin pernah kita jumpai, ya bukan sekarang, yang dulu-dulu, ya mungkin ada anak-anak kita yang terlambat ketemu dengan satpam, Pak, karena takut dihukum atau bagaimana, ya karena tahu juga Pak Satpam merokok, maka dia kadang memberikan sogokan. Pak Satpam, ini sedikit dari saya, yang penting saya masuk belajar. Nah, budaya-budaya seperti itu sebenarnya yang harus dihilangkan. Kan sebelum-sebelumnya, bahkan saya sendiri pernah menjumpai kasus-kasus tersebut. Siswa memberikan sogokan kepada Satpam misalnya, dia memberikan sebungkus rokok, kemudian agar anak-anak kita itu bisa masuk belajar. Tidak boleh diterapkan lagi seperti itu. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya adalah ada istilahnya ancaman. Jadi ketika siswa kita datang, kita ancam. Lain kali hari ini jangan terlambat. Kalau terlambat, kamu merayap sampai di sana. Nah, seperti itu yang tidak boleh lagi kita lakukan. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Salah utamanya adalah disiplin diri sehingga mereka berperilaku nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi guru itu, rekan-rekan Bapak Ibu guru itu harus memberikan motivasi. Jadi bukan menjudge atau menghukum mereka ketika mereka terlambat, tetapi kita harus memberikan motivasi kepada siswa tersebut, motivasi semangat untuk tetap belajar. Jadi jangan sampai mereka terlambat, akhirnya mereka sudah tidak enggan lagi untuk belajar begitu. Jadi banyak yang pernah kita jumpai, sama seperti kasus ketika saya masih sekolah dulu. Saya sekolah di SMK, ada teman saya terlambat juga jauh rumahnya, karena saya sekolah di SMK Negeri 2 Makassar. Ada teman saya dari Limbung, dia cuma naik sepeda ke sekolah, terlambat, tapi karena kebetulan dapat gurunya yang dianggap sangat suka menghukum siswa, makanya ada perasaan enggan lagi untuk masuk belajar. Seharusnya sekarang, di zaman sekarang kurikulum merdeka itu kita harus memberikan motivasi kepada siswa kita, tetap memberikan semangat belajar, bukan menghukumnya, memintanya untuk merayap atau misalnya membersihkan yang sesuatu yang tidak wajar seperti itu, atau misalnya bersihkan semua toilet yang ada di sekolah di sini. Itu kan yang hal yang tidak wajar. Jadi mengurangi semangat siswa kita untuk belajar. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Jadi sesuai dengan konsep Bapak Ki Hajar Dewantara, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Kemudian ada rasa
kasih sayang dan rasa yang diterima. Nah, seperti itu tadi yang saya katakan bahwa antara guru dan siswa itu butuh namanya kasih sayang. Ada kedekatan antara guru dan siswa sehingga mereka seolah-olah merdeka, bukan lagi tertekan. Karena kalau dulu-dulunya kan siswa merasa tertekan, kamu wajib tahu ini, jadi mau tak mau dipaksakan belajar meskipun tidak ada kesempatan untuk berekspresi. Jadi ada rasa kasih sayang dan rasa yang diterima. Kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan dan kesenangan. Bisa bertanya? Oh, baik, silakan. Nah, kaitannya tadi masalah tujuan itu merubah karakter siswa untuk jadi disiplin. Salah satu tadi tujuannya di situ disiplin adalah untuk merubah tingkah laku anak ya supaya menjadi rajin. Contohnya kayak sekolah mengambil atau memberikan sanksi terhadap anak yang terlambat. Pada saat pembicaraan tadi, biasanya kan dilakukan kayak berjemur itu kan kemudian sanksi. Atau mungkin membersihkan WC yang terlambat bicara ya. Atau sekalian sekolah juga pernah menerapkan penjelasan tutup pintu pagar, tidak lagi boleh masuk, ya kan? Ini kan tujuannya tidak lain adalah perubahan karakter. Artinya anak dikasih sanksi supaya dia sadar, oh kalau saya terlambat, saya mencuci membersihkan WC. Nah, harapannya itu bagaimana dengan teori yang akan dilakukan yang benar sebenarnya. Jadi kasus seperti saat upacara padat ada siswa kita yang terlambat. Jadi artinya ketika mereka membuat barisan tertentu itu masih dalam hal kewajaran, sama seperti yang saya sampaikan tadi, bukan dalam hal seperti misalnya ada tindakan kekerasan dan lain-lain. Jadi mereka berdiri dengan barisan tertentu itu ya masih hal yang wajar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi untuk motivasi perilaku manusia itu adalah menghindari ketidaknyaman dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi sama seperti pertanyaan dari Bapak, ada yang menghindari ketidaknyaman dan hukuman. Jadi istilahnya murid itu melakukan disiplin bukan karena mereka mau dihukum, seperti itu. Jadi kita memberikan motivasi kepada dirinya untuk sebenarnya kenapa mereka misalnya dia ingin selalu berdisiplin karena tidak ingin diberikan sanksi oleh gurunya. Bukan karena sanksi. Bukan karena sanksi. Bukan karena takut. Ya, bukan karena takut. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia inginkan imbalan. Ini adalah motivasi satu tingkat dari motivasi yang pertama. Jadi ada tahu itu murid yang ada imbalannya. Imbalannya maksudnya seperti begini Bapak Ibu. Jadi ada tekanan sebenarnya guru bilang, siapa yang disiplin saya akan berikan hadiah. Seperti itu. Jadi jangan terbiasa siswa kita diberikan hal-hal semacam tersebut. Kenapa? Karena itu hanya sesaat. Dia tidak merespek dalam dirinya, tidak tertanam dalam dirinya. Ketika misalnya menemui guru yang satu dan guru yang satu tidak seperti itu, maka yang namanya rasa untuk berdisiplinnya itu tidak ada. Karena dia selalu mengharapkan bilang, oh kalau Pak Sudi mengajar bagus kita ada hadiah yang kasih. Yang disiplin nih 5 kali tidak terlambat, kasih hadiah. Kalau Ibu sama tidak, malah tidak dihukum. Kan seperti itu yang dimaksud dari poin kedua. Kemudian yang kedua adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi guru di sini bagaimana agar mereka sadar bahwa motivasi yang diberikan adalah untuk benar-benar untuk dirinya sendiri. Jadi mungkin seperti ini Bapak. Dia itu bercerita kadang
setelah mereka tamat, karena saya pernah merasakan sendiri, ketika ketemu dengan alumni, dia menyampaikan, masih ingat nggak Pak, saya masih ingat guruku dulu yang namanya ini suka menghukum. Artinya macam itu terus Pak. Jadi dia istilahnya menyakitkan kalau dihukum, diberikan hukuman. Jadi dia sepertinya mendarah daging itu hukuman, ketika kita memberikan porsi hukuman, akhirnya menimbulkan yang namanya menyakitkan. Sakit hatinya dia rasa. Jadi kalau sakit hatinya dia rasa selalu mengingat terus. Kemudian tidak nyaman, sudah pasti tidak nyaman. Kemudian murid takut ya, seperti tadi saya katakan, karena hukum, jadi akhirnya murid jadi takut. Jadi mereka untuk berekspresi atau berkreasi menjadi kurang, semangat belajar mereka menjadi kurang. Kemudian ada namanya memaksa. Jadi hukuman itu memang memaksa. Jadi mau tak mau, misalnya bapak ibu memberikan hukuman, coba pusat sampai 10 kali. Mau tak mau, siswanya tersebut melakukan itu juga gambaran hukuman yang diberikan. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Kan banyak yang kita jumpai seperti ini, murid menjadi rendah diri. Ketika dihukum, dia kan menjadi malu-malu ketika berkata, saya tadi dihukum oleh Pak ini, disuruh bersama sampai sebelumnya. Akhirnya ya. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Dia akan ketergantungan, kemudian merusak hubungan. Ketika sudah tidak ada lagi penghargaan, maka dianggap sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Jadi istilahnya sesaat, kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di kurikulum Merdeka itu dihilangkan lagi Pak istilah ranking. Nah, jangan sampai enggak, ketika melihat rankingnya, saya yang paling rendah di sini. Padahal kita tidak tahu siswa kita ini ada potensi-potensi lain yang dimiliki. Padahal kita sudah menjudge, ini anak yang paling ranking terakhir di kelas saya. Padahal anak tersebut memiliki potensi-potensi sebenarnya yang luar biasa. Kemudian merampas hak untuk menghargai diri, seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, perbedaannya tadi, kemudian di sini ada konsekuensi. Jadi tadi ada hukuman, kemudian di sini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi penguatan jangka pendek, jadi sesaat saja konsekuensi. Jadi misalnya kalau kita membuat konsekuensi, kalau misalnya terlambat upacara, ya berdiri di barisan situ, masuk kategori konsekuensi di situ Pak. Kemudian ada perlu monitoring berkelanjutan. Nah, itu kekurangan dari konsekuensi. Kemudian stimulus atau respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi adalah murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Kemudian yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi konsep restitusi adalah bagaimana Bapak Ibu guru hemat itu bisa memberikan memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa. Jadi kalau ada siswa yang bersalah itu kita terapkan proses restitusi. Ada nanti akan dibahas namanya restitusi segitiga Pak Ibu. Jadi memperbaiki kesalahannya, bukan menghakiminya. Segala kesalahan-kesalahan siswa itu bagaimana upaya guru untuk memperbaikinya. Kemudian ada pendekatan restitusi. Ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi tidak memberikan pilihan-pilihan kepada siswa kita ketika dia melakukan semua kesalahan di sekolah. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi Bapak Ibu guru itu memberikan solusi ketika sebenarnya ada siswa kita yang melakukan kesalahan-kesalahan. Ya, ini namanya pendekatan restitusi. Jadi ciri-cirinya seperti itu Bapak. Kemudian ada pendekatan restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Jadi ini proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian ciri-ciri restitusi sendiri adalah bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian terakhir adalah memaafkan dan fokus pada solusi. Kemudian perbedaan. Jadi ada 3 hal yang sangat penting di sini. Saya mengambil contoh kasus siswa yang tidak mengerjakan PR. Dan kadang kan kita memberikan hukuman. Jadi guru menghukum berdiri di depan kelas atau menulis di buku tulis berjanji tidak lupa mengerjakan PR sebanyak 100 kali. Itu adalah hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut. Seperti itu yang sering terjadi. Jadi terkadang rekan-rekan memberikan hukuman, oh ini tidak mengerjakan PR, seperti ini. Kemudian ada konsekuensi. Antara hukuman dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR pada jam istirahat. Jadi ini contoh kasus ya. Kasus hukuman adalah guru memberi hukuman, kemudian konsekuensi adalah memberikan konsekuensi. Jadi misalnya tadi pada saat jam pertama kemudian diberikan konsekuensi, diberikan tawaran, oh kerjakan PR-nya nanti pada saat jam istirahat. Jadi guru harus tegas dan siswa harus menghormati itu. Jadi konsekuensi itu adalah ketika diberikan kesempatan saat itu mengerjakan PR-nya dan harus siswa mengikutinya. Kemudian restitusi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Nanti akan kita bahas tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Atau menanyakan diri dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi mungkin sebenarnya kadang siswa kita itu tidak mengerjakan PR-nya karena mungkin ada persoalan-persoalan yang masalahnya sendiri. Mungkin karena tugas yang kita berikan mereka belum paham atau bagaimana sehingga mereka tidak mengerjakannya. Jadi konsep dari restitusi sendiri adalah membantu siswa kita dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru harus terbuka dan siswa menghormati diri dan orang lain, terutama teman-temannya. Seperti itu. Jadi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi sekali lagi restitusi itu adalah menyelesaikan bagaimana Bapak Ibu guru bisa membantu menyelesaikan masalah pada siswa tersebut. Seperti contoh kasus yang siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR yang diberikan. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Tadi penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pembantu dan manajer. Jadi ini posisi kontrol. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Dengan materi kita budaya positif ini, apapun apa yang kita dengar teori atau ya, ini pengalaman saya. Salah satu siswa di sekolah kita ini, setiap di jam pelajaran saya jam pertama selalu terlambat. Bahkan sebelumnya pernah ada beberapa kali tidak hadir. Akhirnya saya tanyakan dengan mungkin itulah yang saya lakukan dengan restitusi ya. Saya menanyakan apa masalahnya sampai tidak terlambat. Katanya terlambat bangun. Jadi minggu lalu saya sampaikan. Jadi kalau terlambat, kalau kita tidak mau terlambat datang di sekolah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Saya mencoba dia sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ya. Katanya saya harus tidur lebih awal. Ya. Tapi ternyata hari ini malah dia tidak hadir di sekolah. Kira-kira apa solusinya seperti itu? Jadi terkait permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, ya memberikan sebenarnya motivasi atau semangat itu bukan hanya 1-2 kali. Disinilah tantangannya sebagai guru. Jadi kita harus memang butuh proses untuk memperbaiki hal tersebut. Sesuatu yang kita perbaiki itu semuanya butuh proses. Tidak mungkin kita melihat langsung begitu kita mengeksekusi langsung melihat hasilnya. Apalagi ini karakter. Jadi memang butuh proses. Jangan sampai guru menyerah terkait memperbaiki akhlak siswa kita, terutama masalah disiplin tersebut. Intinya di situ Bapak Ibu. Jadi tetap kita memberikan layanan pendidikan dan jangan sampai kita menyerah.
dengan masalah tersebut sesuai dengan yang disampaikan. 1-2 kali mungkin ya kurang dijin ini loh. Jadi waktu sih memang. Jadi intinya jangan dulu menyerah. Tetap dulu kita tetap memberikan motivasi semangat. Mungkin dengan jalan misalnya, ku motor kimi suku mengeluh tuh pak, nanti mereka mau bagaimana? Biasa itu ku cemeke sebelum supaya suku bisa mengincarkan otak. Mudah dipahami ketika belajar. Peliharan bebas, wejangan, motivasi. Intinya seperti kita itu sebagai guru. Kemudian berikutnya contoh pemaparan 5 posisi kontrol tadi. Kalau dia menghukum, kamu selalu terlambat, selalu pasti dan selalu datang terakhir. Nah itu posisi menghukum. Tadi yang disampaikan Ibu Batmi itu mungkin ada di situ dia masuk dalam konteks pembuat merasa bersalah, bukan sebagai penghukum. Jadi masih membuat konsep pembuat merasa bersalah, begitu. Jadi pembuat merasa bersalah itu kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi, kan sama seperti di kasusnya tadi. Jadi konsepnya membuat saya disuruh memberi dia sendiri yang menyelesaikan solusinya. Apa yang kira-kira yang kamu harus lakukan supaya kamu tidak terlambat di sekolah? ya seperti itu tadi. Jadi mungkin kita di sini posisinya membuat dulu mereka sebagai orang bersalah, sehingga mereka akan menyadari dirinya sendiri. Dampak ketika misalnya saya bangun tepat waktu, masuk sekolah tepat waktu, kita membuat dirinya dulu dia sebagai orang yang bersalah, supaya mereka benar-benar nanti merasakan oh saya benar-benar saling menyadari dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga ada yang namanya teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana dulu. Jadi istilahnya guru menganggap teman. Apa yang disampaikan itu sebatas bahasa dengan sebagai posisi sebagai teman. Kemudian pemantau peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi guru juga sebagai pemantau di sini. Tapi yang paling baik di sini adalah ketika sebagai manajer. Ketika sebagai manajer, kita harus tahu kesalahan. Tanya dulu kepada saya, apa kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi tadi Bu Bupati mungkin membuat sudah konsepnya membuat orang bersalah, kemudian menjadi manajer. Jadi manajer itu seperti yang disampaikan tadi. Apa yang harus sebenarnya kamu lakukan? Coba apa yang kamu perbuat supaya tidak terlambat. Itu juga sudah masuk dalam konsep manajer. Jadi posisi kontrol yang diambil Ibu Bupati tadi telah membuat merasa bersalah, dan kemudian yang telah menjadi manajer. Jadi memberikan tanggapan kepada siswa itu, coba kira-kira apa yang perlu kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya, jadi ini posisi kontrol yang kelima ini yang sering Bapak Ibu lakukan adalah membuat merasa bersalah, kemudian teman, ada pemantau dan manajer. Kemudian ada keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak Ibu guru nanti harus menerapkan yang namanya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi sekarang kita tidak membuat lagi peraturan, tetapi membuat keyakinan kelas, melibatkan siswa kita sendiri. Mereka sendiri yang menyepakati. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai helm? Ini contoh ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Jadi kita harus membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin masing-masing nanti Bapak Ibu ketika masih di kelas membuat keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang kita buat? Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa bukan kesepakatan? Kita membuat keyakinan. Beda Pak Ibu. Kalau kesepakatan itu sifatnya sementara. Kalau keyakinan itu bisa dipakai dalam jangka panjang. Selama misalnya Ibu mengajar dalam satu semester, durasi semester tersebut, bahkan satu tahun tersebut, keyakinan kelas yang kita sudah buat itulah yang akan diterapkan. Karena kenapa? Kita membuatnya itu berdasarkan dari keputusan siswa kita sendiri. Nanti Bapak Ibu memperagakan, sebelum masuk mengajar kita buat dulu keyakinan kelas. Jadi ada di siswa,
eh, tidak terlambat, disiplin waktu. Karena dia menulis itu tidak makan di kelas, tidak membawa makan di kelas. Itu berbeda Pak. Mungkin misalnya Pak Sudi mengajar di perbankan, mengajar di elektronika, mengajar, bisa saja berbeda-beda Pak. Tidak semua sama karena ini bukan peraturan, ini keyakinan kelas, berbeda setiap kelas. Kemudian ya, siswa yang diajar. Jadi misalnya hari ini Pak Sudi mengajar di elektronika, membuat keyakinan kelas di elektronika. Kemudian besok lagi mengajar di program kalian lain, membuat lagi keyakinan kelas. Bisa saja Pak, yang berbeda di situ. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin ada dianggap sudah tidak efektif, yang bisa saja kita rubah keyakinan. Oh sudah tidak benar nih, mungkin sudah tidak cocok lagi diterapkan keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Jadi di sini pertama kita mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi bukan hanya kelas Pak, sekolah itu juga ada keyakinan sekolahnya. Jadi disepakati oleh semua warga yang ada di sekolah. Jadi terkait keyakinan kelas tadi antara Bapak Ibu dengan murid-murid yang ada di kelas. Kemudian yang kedua mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di kertas besar poster agar siswa dapat melihat hasil curah pendapat. Jadi tadi contoh yang mereka tempel, tapi mungkin cara simpelnya nanti Bapak Ibu mendiskusikannya dengan menggunakan laptop. Jadi kalian buka aplikasi Word, kemudian diketik di situ apa keyakinan kelas yang mereka mau buat. Kemudian susunlah keyakinan kelas atau sekolah sesuai dengan prosedur membentukkan keyakinan kelas. Ganti kata negatif menjadi positif. Contoh, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di kelas. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas sekolah secara bersama-sama. Jadi selalu kita berkolaborasi Pak dalam sebuah kegiatan. Kemudian setelah keyakinan sekolah atau kelas rumah, maka seluruh warga meninjau ulang dan menyetujuinya. Itu adalah tahapan-tahapannya Pak. Bukan sekedar dibuat dan langsung diterapkan. Dilakukan pengkajian dan ditinjau ulang. Kemudian yang kedua adalah keyakinan sekolah kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh warga sekolah. Jadi mungkin di setiap kelas nanti sudah ada keyakinan kelasnya seperti ini. Di sekolah juga sudah ada tempat-tempat yang dipasangkan terkait dengan namanya keyakinan kelas. Kemudian ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi segitiga restitusi yang dimaksudkan ada tiga hal. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian melakukan validasi tindakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kita semua. Jadi ini tiga prosesnya yang namanya segitiga restitusi. Menstabilkan identitas. Jadi dikatakan segitiga restitusi karena ada 3 titik di sini. Dalam hal penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan ini sebagai seorang amo atau posisi manajer yang menentukan murid-murid menjadi insan dan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah standar pendidikan nasional yang digunakan di negara kita. Jadi apa yang bisa saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat bisa menerapkan dan mengimplementasikan di sekolah kita ini. Termasuk tadi kontrol, posisi kontrol dulu, kemudian ada yang terakhir ada segitiga restitusi, kemudian yang tak kalah pentingnya tadi adalah keyakinan kelas. Baik, cukup sekian demikian pemaparan tentang budaya positif dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.